spoke words that would melt in your... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmudin. Saya guru di SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Saya mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk mengisi materi mengenai pengenalan kurikulum 2013. Nah, mungkin adik-adik belum tahu apa perbedaan kurikulum 2013 antara yang ada di SMP dengan di SMA. Nah, mari simak penjelasan dari saya berikut ini. Nah, adik-adik, yang pertama kita harus tahu dulu, apa sih kurikulum 2013 itu? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian pengertian kurikulum 2013 itu sendiri ialah sebuah kurikulum yang terintegrasi, yang dimana maksud dari integrasi di sini adalah sebuah kurikulum yang mengintegrasikan skill, terms, konsep, topik baik dalam bentuk within single discipline, across several discipline, dan within and across learns. Dengan kata lain, bahwa kurikulum 2013 ialah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep, dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Nah, kemudian seperti apa gambaran kurikulum 2013 di SMA? Bagaimana pembelajarannya? Nah, di sini ada tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran di kurikulum 2013. Ada 3. Yang pertama meliputi kegiatan pendahuluan dalam kegiatan guru. Yang pertama mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Yang ketiga menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyampaikan garis besar, cakupan materi, dan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Yang kedua, kegiatan inti. Nah, kegiatan ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemudian kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Selain itu, guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba, menalar, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dalam setiap kegiatan guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar KI 1 dan KI 2, antara lain mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP. 3. Untuk kegiatan penutup terdiri atas beberapa kegiatan. Yang pertama, kegiatan guru bersama peserta didik, yaitu membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Untuk guru sendiri, kegiatannya meliputi yang pertama, melakukan penilaian,
merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedial, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas baik tugas individu maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Untuk aspek penilaian, ada 3 hal yang dinilai dalam kurikulum 2013. Ada penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Untuk jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan 80% dan 20% untuk aspek karakter. Pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah melalui terbentuknya kurikulum ini. Untuk aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan keterampilan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Untuk aspek sikap dan perilaku, ini yang dinilai ialah sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Biasanya aspek penilaian dinilai oleh guru BK atau BP dan teman sejawat dengan membuat nilai dan diambil oleh masing-masing siswa. Untuk struktur kurikulum 2013 di SMA berdasarkan Permendikbud nomor 36 tahun 2018, ini terdiri dari 3 kelompok mata pelajaran, ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C atau kelompok peminatan. Untuk mata pelajaran peminatan, kelompok C dikelompokkan lagi atas mata pelajaran peminatan yaitu matematika dan ilmu pengetahuan alam serta ilmu pengetahuan sosial. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di tabel mengenai mata pelajaran di kurikulum 2013 yang ada di SMA. Tentunya berbeda dengan yang ada di SMP. Kalau di SMP mungkin kalian hanya mengenal IPS dan IPA. Tidak ada pelajaran fisika, kimia. Kemudian di IPS tidak ada pelajaran ekonomi, geografi, dan sejarah. Mungkin itu perbedaannya, ditambah lintas minat yang ada di IPS maupun di IPA. Nah, untuk lintas minat di kelas 10 IPA dan IPS, masing-masing dari kalian nanti akan diwajibkan memilih 2 mata pelajaran. Kalau di IPA, kalian boleh memilih 2 pelajaran, misalnya geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, dan bahasa Inggris. Nah, kalau di IPS, kalian boleh memilih mata pelajaran matematik, fisika, kimia, biologi, dan bahasa Inggris. Intinya kalian memilih 2 pelajaran yang kalian sukai untuk dipelajari di kelas 10. Untuk kriteria ketuntasan minimal di SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang, kalian diwajibkan untuk minimal mencapai nilai 72. Untuk dapat naik kelas, nilai rapot kalian maksimal hanya ada 2 nilai mata pelajaran yang di bawah KKM. Kemudian nilai tersebut adalah akumulasi dari nilai semester 1 dan 2, baik nilai pengetahuan maupun nilai keterampilan. Oke, itulah sedikit gambaran mengenai kurikulum 2013 yang ada di SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Sebagai penutup, saya ingin membacakan sebuah quote
dari Imam Syafi'i rahimahumullah yang berbunyi, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Semoga quotes ini berguna dan dapat membuat kalian semangat untuk belajar di SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.